Bertaruh dengan kondisi alam, petani akan selalu mengupayakan yang terbaik demi keberhasilannya. Seperti sekarang ini, di saat harga tomat sedang melambung tinggi, ada pertaruhan dari ancaman kegagalan karena kondisi alam yang tak lagi pasti. Yang paling utama kalau setelah tanam itu kita dirutinkan semprot pakai fungisida. Dan setelah sekitar 20 hari setelah tanam itu biasanya kita kalau musimnya hujan kita dipupuk itu pupuknya itu dipupukkan, ditaburkan. Tapi kalau musim kering, musim panas kita dikocor. Iya. Itu funginya atau pupuk? Pupuknya. Pupuk ya. Tadi tahap awal kan funginya masuk. Ya. Saat masih kecil ya. Itu Ya, umur berapa tadi, Mas? Sekitar umur 1 minggu. 1 minggu udah masuk. Kalau udah ada tanda-tanda bahwa tanaman itu berkembang gitu. Pakai bahan aktif apa dan dosisnya berapa? Biasanya kalau awal itu kita pakai bahan aktif Mancozeb, Mas. Mancozeb itu kalau 1 tangki kita menggunakan sekitar 2 sendok untuk awal 2 sendok. Kalau udah besar ya kita menyesuaikan kondisi cuaca di sini. Oke, pakai menggunakan Mancozeb. Mancozebnya kita ada Victar ya, Mas? Iya. Victar atau Victoria. Oke, lanjut setelah itu. Setelah itu kita kalau udah yang paling utama itu kalau masa-masa muncul bunga itu kita harus pakai fungisida dan pakai vitamin dan pakai yang khusus untuk buah. Karena kita tantangannya itu ya di tanaman dan di calon buah dan di bunga. Oke. Mas, sebelum ke situ, funginya tadi cukup di umur seminggu itu sekali aja atau berapa kali dengan intervalnya berapa hari sekali? Interval itu kita menyesuaikan di kondisi cuaca. Biasanya itu kita sekitar kalau cuacanya itu tidak ekstrim ya 1 minggu berani. Seminggu minggu sekali. Sampai umur mau berbunga itu terus seminggu sekali? Itu menuju sesuai cuaca. Biasanya kalau udah masa kecil itu biasa 1 minggu sekali. Tapi kalau udah masa-masa mau berbunga itu kita tetap rutin 3 hari sekali. Paling lama 4 hari sekali itu paling kalau cuacanya itu sangat mendukung. Kalau cuaca ekstrim kita ya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dari kecil aja udah 2 hari sekali harus nyemprot. Iya. Wajib itu, Mas? Wajib itu. Yang kondisi tantangan cuaca ekstrim itu kalau setelah nyemprot lalu turun hujan itu petani itu merasa sangat rugi. Setelah nyemprot kita pulang baru cukup sampai rumah hujan. Itu di masa-masa sekarang itu saya sudah mengalami sangat membosankan sampai nyemprot itu. Itu sangat terjadi. Kita nyemprot selesai sampai rumah mandi hujan. Itu yang menjadi tanaman itu rusak. Oke, karena mungkin obatnya belum nyerap ya, Iya. nempel, udah luntur lagi. Ya kalau minimal itu ya 2 jam lah, nyemprot 2 jam, baru hujan itu secara kemungkinan obatnya itu udah masuk ke pori-pori daun, pori-pori dari batang. Setelah itu kan pupuk dasar tadi umur seminggu ya, Mas? Iya. Seminggu sebelum tanam. Iya. Nah, itu nanti di pupuk kedua lagi di umur berapa itu? Kita biasa menyesuaikan, tapi yang kalau pupuk kedua itu biasanya umur 25. 25. Pakainya apa? Pakainya kita kalau awal pakai NPK 1616. Nah, itu kalau dosisnya itu kalau saya sendiri biasanya 160 liter pakainya 4 kilo. 160 liter pakainya 4 kilo. Ya, berarti ya 40 liter 1 kilo. 1 kilo. Iya. Pembuahan kita biasa kalau buahnya itu banyak kita pupuk lagi karena
untuk membentuk buah yang ada di paling atas. Otomatis kan kita kocor di lubang tanam. Ya penyerapan kan ke atas. Sebelum ke atas kan ada buah-buah. Nah kemungkinan pembagian itu bisa biar gimana caranya Pak sampai ke ujung gitu. Oh, oke. Makanya tadi ada 3 kali pemupukan itu Iya. ya. Oke, menarik. Setelah itu stop, ada pemupukan lagi atau selesai di situ? Kalau udah berbuah banyak, kita lihat kondisi buah yang atas. Atas itu bisa potensi bisa dipanen apa enggak? Karena atas biasanya kan kecil. Kalau itu berpotensi untuk ditanam apa dipanen, kita kocor lagi untuk membesarkan buah yang ada di atas. Oke, berarti itu pupuk tambahan ya? Iya Bu, tambahan. Sama pakainya itu. Pakainya kita biasanya pakai MKP multi KP yang fokus ke bunga gitu. Oke, berarti yang kandungan K dan P-nya Iya. tinggi ya, kalium fosfat ya. Paling biasanya ditambah paling ada apa boron, Oh, sama boron. boron, kalsium itu memperkuat batang tanaman itu, buah itu. Terus ini Mas, selain tadi pakai mankoseb, tambahan funginya bisa pakai apa aja Mas? Selain tadi yang tadi tuh ya. Oh ya, kita ada penambahan untuk di bahan aktif propinep itu saya pakai Fargo Mas. Fargo itu ya apa mengurangi bercak-bercak itu, karena yang utama di apa itu di tanaman-tanaman itu di fungi. Kalau kita fokus, seandainya kita fokus di Victar dan Orodia, tapi itu sasar tanaman itu butuh yang lain. Kita harus bisa mengondisikan semua itu. Kita harus bisa membaca, oh ini tanaman butuh apa, ini tanaman butuh apa gitu. Berarti di ini ya Mas ya, ibaratnya di rolling gitu apa? Ya rolling ya, rolling. Nah, makanya kenapa di rolling supaya si hama penyakitnya itu tidak resisten, Iya. tidak kebal, jadinya bisa mati atau Mati, ya. hilang dengan bahan aktif yang lain. Kan itu. Oke. Lanjut Mas. Selain itu ada penanggulangan lain, mungkin selain fungi? Fungi kita pakai itu jenis apa ya? Ya yang pakai apa itu Vitomik. Oh, pupuk. Ini ya mikro ya. Mikro ya. Itu Vitomik. Kalau Vitomik itu menarik Vitomiknya. Itu berarti semprot ya? Semprot ya. Kita pakai semprot. Yang Mas Yaya rasain atau rasakan Vitomik ini seperti apa Mas? Vitomik itu kalau saya itu kan itu pupuk mikro ya. Jadi kalau untuk pengalaman saya itu sejenis apa membuat kekebalan di tanaman itu, membuat kekebalan lebih kebal gitu, karena secara mungkin tuh dari vitamin itu pupuk mikro sejenis apa kayak ada vitamin lah. Kalau manusia kan kalau kekurangan vitamin kan biasanya kalau kehujanan langsung masuk angin gitu, tapi kan itu membuat kekebalan di tanaman, bisa membuat memperbanyak bunga, karena tanamannya sehat kan bunganya bisa banyak, bunganya bisa banyak karena tanaman sehat, membentuk bunga buah itu sangat bisa maksimal. Tapi semua itu kondisi ya dengan cuaca. Kalau cuaca ekstrim, wah ya kita sangat berisiko lah. Yang saya bicarakan tadi, habis nyemprot baru pulang mandi, setelah sampai rumah hujan itu kan sangat untuk penyerapan di fungi di pupuk mikro kan tidak maksimal lah. Iya. Benar juga ya, Iya. modalnya ya. Ya modal ya lumayan untuk tanaman tomat sendiri dan sangat ya lumayan lah dibanding tanaman yang lain. Kalau dari inseknya sendiri ya, insek itu berarti kan kayak hama-hamanya ya, bisa dari ulat buah atau dari dari tripnya, dari kutu kebul. Untuk tomat sendiri gimana penanggulangannya Mas Yaya? Untuk utama itu kalau di tanaman tomat itu untuk hama itu pertama di kutu trip dan kutu kebul. Karena kutu kebul itu bisa menjadikan tanaman itu bisa keriting, sejenis kena virus. Virus itu ada dua, yang pertama virus dari alam, yang kedua virus dari kutu trip. Kalau udah kena kutu trip itu biasanya kutu trip itu menyerap sejenis makanan tanaman itu sendiri gitu loh. Biasanya kita fokus di kutu trip. Kalau ulat sendiri biasanya kita kalau udah masa
pembuahan. Masa buah itu ulat itu bisa makan buah, tapi tidak semuanya, hanya membuat lubang. Nah, setelah kalau udah buah itu berlubang, itu sangat berisiko busuk. Untuk penanggulangan ulat Ya. buah ini biasanya pakai bahan aktif apa dan dosisnya berapa Ya. serta intervalnya? Ya, kita kalau sudah pakai di ambang itu sangat resiko. Seandainya pakai emamectin benzoat dan asipat itu tidak ada, mungkin minim di ulat itu, kita kemarin pakai Minexto Extra. Itu dengan dosis kita pakai 5 mili. Sesuai aturan itu hanya 3 mili. Tapi kita kan kayak kadang petani itu tidak puas lah. Masa satu tangki dikasih sekian gitu. Itu pakai 5 mili sekitar setengah tutup, itu sudah ulat mati semua itu. Setengah tutup pun itu udah ini ya, cukup. Udah, cukup. Penggunaannya berapa Sangat kali? cukup itu ya. Itu penggunaan saya interval 4 hari sekali. 4 hari sekali, dan kita hanya 2 kali penyemprotan udah nggak ada ulatnya. Oke. 2 kali penyemprotan toh ya? Iya, 2 kali penyemprotan yang pakai Minexo Extra itu udah tidak ada ulatnya. Oke, menarik juga ini. Ya, untuk Minexo Extra nanti bosnya bisa tanya-tanya lebih lanjut di kolom komentar ya. Oke, lanjut Mas. Setelah itu untuk penanggulangan penyakit tadi udah ya, terus hama, ulat udah, trip juga udah tadi ya. Iya. Tinggal panen. Iya. Nah, oke. Kalau tomat Mas Yaya ini panen di umur berapa biasanya dan panen berapa hari sekali? Kalau di wilayah saya itu panen di umur sekitar 75 sampai 80 hari setelah tanam. Dan panennya itu 4 hari sekali. Kemarin saya panen hari Minggu ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis saya panen. Jadi 4 hari sekali. 4 hari sekali. 4 hari sekali. Kalau uniknya di tomat itu, sekarang panen, besok udah ada yang semu-semu merah, itu udah ada. Uniknya tomat di situ. Oke, bisa lebih cepat gitu Iya, ya. cepat. Cuma kan nunggu serempak dulu ya. Ya, nggak mungkin lah kita 1-2 langsung dipanen, nggak mungkin. Kita menunggu yang biar serempak gitu. Oke. Baik. Mas Yaya, ini kita ngomongin soal panen. Ya. Nah, kita gabungkan aja panen dan pasca panen. Kalau idealnya Mas, tomat itu pernah ngitung nggak? Idealnya tomat itu per pohon itu bisa keluar berapa kilo sih Mas? Kalau pengalaman saya yang udah, ya kita mengambil rata-rata ya Mas. Rata-rata itu sekitar 2 kilo. Rata-rata 2 Oh, kilo. tapi saya udah pernah satu pohon itu 3,5 kilo udah pernah. 3 kilo setengah. Itu alhamdulillah cuaca mendukung dan benihnya itu cocok di wilayah saya gitu. Untuk rata-rata ya sekitar 2 kilo, 2,5 kilo. Oke. 2 kilo sampai 2,5 kilo. Itu nutup Mas kalau buat modalnya. Itu tergantung harga panen Mas. Kalau kemarin saya udah pernah mengalami itu 1 kilonya itu 500 perak. 500 perak udah pernah. Padahal modal per pohonnya berapa? Wah ya, itu nggak bisa dihitung dengan. Wis totalan wis kabeh salahan teh piro iki? Iya. Kalau sekarang alhamdulillah harga sekitar 7.000. Oke. Itu kalau dihitung saja 7.000 kali 2 kilo kan 14.000. Kalau nanam 1.000 lah, enggak 1.000 pohon kan udah 14 juta. Ibaratnya gitu di apa? Di modal sekitar ya, kalau modal dari awal dari ajir itu sekitar ya 4 juta lah. Dari ajir dari mulsa. Iya, kalau enggak mulsa, kalau dari mulsa ya sekitar 6 juta. Kalau dari cangkulan gitu 6 juta udah. Kita ya masih punya 9 juta. Itu kalau harganya lagi mahal. Tapi kalau harganya lagi murah, 500 perak kali 2 kilo kan 1.000. 1.000 kita panen 2 kilo katakanlah. 1.000 2 kilo kan